selamat malam teman-teman semuanya. Iya, kiranya semua dalam keadaan baik hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sangat seru, yaitu penggalian Alkitab atau PA yang kita lakukan secara online dan kita lakukan bareng-bareng. Makanya namanya PA online bareng seri Alkitab. Ya, hari ini hari istimewa juga karena hari terakhir kita akan membahas kitab Roma. Oke, teman-teman yang sudah ngikutin dari awal bulan 1 kemarin pasti sudah tahu ya kalau kita membahas kitab Roma dari pasal 1, pasal 3, pasal 5, 6, pasal 8, pasal 10 dan minggu lalu pasal 12 dan hari ini kita menggali pasal 15. Pasal terakhir yang akan kita gali bersama dan semoga hari ini ada banyak teman-teman yang bisa ikut berbagian sehingga bisa berbagi berkat. Ya. Oke, malam hari ini nanti kita nggak berdua saja gitu, tapi kita akan ditemani oleh dua guest kita yang spesial juga. Oh ya, kita mungkin perkenalan dulu Bu. Mungkin ada yang pertama kali gabung di malam ini. Ya, perkenalkan, nama saya Roma. Nama saya Yulia. Ya, dan kita yang nanti akan memandu sebagai pembawa acara dalam PA online bareng kita. Ya, kami berharap teman-teman yang sedang on the way bisa cepat bergabung dengan kami sehingga tidak ketinggalan. Dan teman-teman yang sudah bergabung silakan share link ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa bergabung juga. Dan masih banyak lagi yang akan bergabung, jadi kita akan tunggu mereka bergabung bersama-sama. Oke, sembari itu kita akan undang dua teman kita yang akan bergabung sebagai guest malam hari ini. Oh ya teman-teman, saya bisa berbagi juga dari ayat yang sedang kita gali atau mungkin pelajaran pribadi yang didapatkan ketika menggali secara bareng-bareng atau secara pribadi yang didapatkan. Iya, ini ada tanggapan dari Saudara Nehemia. Shalom, Kak Roma dan Bu Yulia. Seru nih pasal 15. Oh ya, sangat seru. Halo Pak Desman. Halo Bu, salam kenal Bu. Ya, salam kenal juga. Halo Mega. Halo Bu. Senang bisa bergabung. Iya. Semua berwajah cerah banget nih hari ini. Nggak sabar juga ya ingin membagikan penggaliannya ya malam hari ini. Iya. Oke, kita akan segera mulai acara kita sembari menunggu teman-teman yang lain bisa lebih banyak lagi bisa join. Tapi kita akan mulai di dalam doa sebagai langkah nol untuk memulai penggalian PA kita malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Apa yang baik, kami semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk kami kembali boleh merendahkan hati kami untuk boleh berdiam dan juga belajar tentang kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berkati setiap kami yang akan menggali secara khusus kedua hamba-Mu, Pak Desman dan juga Kak Mega yang akan memberikan kepada seluruh sahabat sabda dan kami yang akan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati, lindungi supaya apapun yang kami pelajari malam hari ini boleh menghasilkan sesuatu dan membawa perubahan dalam kehidupan kami serta kami boleh meneladani Paulus di dalam firman-Mu yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, seluruh kondisi alat yang kami gunakan maupun jaringan juga Tuhan juga yang akan handle satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami bersyukur. Amin. Ya, teman-teman yang mungkin baru-baru bergabung dengan Ayo PA seri Alkitab ini, kami ketika menggali PA, menggali ayat, kita menggunakan metode PA SABDA. Nah, nanti teman-teman admin akan sharekan mungkin panduan yang bisa saudara pelajari untuk ikut bersama-sama dengan kami menggali dengan metode SABDA. SABDA. Itu singkatan ya teman-temannya, itu singkatan dari SIMA, analisa, belajar, doa diskusi dan juga aplikasi. Dan itu juga yang akan kita terapkan malam hari ini ya Bu. Jadi bukan hanya menambah pengetahuan tetapi dari penggalian kita juga ingin mendapatkan pertumbuhan dan apa yang akan kita aplikasikan dari firman yang sedang kita gali ini. Nah, sebelum bersama dengan Kak Desman dan juga Kak Mega ngobrol-ngobrol dan juga menggali dari pasal 15, kita akan kasih sedikit gambaran juga dari kitab Roma. Tapi sebelumnya kita sudah mengetahui banyak karena sepanjang 2 bulan hampir kita belajar dari kitab Roma dan sudah banyak hal yang mungkin kita pelajari juga di dalam acara PA online yang
saya dan juga Ibu Yulia sampaikan ya, kita sudah tahu bahwa penulis surat Roma ini adalah Paulus gitu ya. Dan Paulus sangat apa ya, sangat tegas ketika dia menceritakan tentang surat ini kepada orang-orang masa itu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, hubungan kita ke Roma atau surat Roma ini sangat erat dengan kesaksian hidup seorang Paulus. Ya, kita sudah tahu siapa Paulus ya, dia seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk banyak orang, bukan hanya kepada bangsanya sendiri yaitu bangsa Yahudi, tetapi juga kepada banyak bangsa yaitu di luar bangsa Yahudi. Dan surat Roma ini sangat identik sekali dengan kesaksian pribadinya. Kenapa? Karena ini mencerminkan tentang bagaimana dia yang dahulu sebagai orang Yahudi totok dari golongan Farisi dikatakan ya, dia yang menjunjung sekali tinggi hukum Taurat itu akhirnya banyak prinsip atau doktrin yang akhirnya dibenarkan ketika dia mengikut Kristus. Bukan berarti dihilangkan ya, tetapi itu kembali istilahnya dibenarkan, dimurnikan. Dan itulah pengajaran-pengajaran itu atau beberapa tema terkait keselamatan, dosa, dan lain sebagainya itu akhirnya dia sampaikan juga ke orang-orang Roma yang dilayani, karena itu juga mencerminkan dari kehidupannya sendiri secara pribadi. Ya, jemaat Roma juga banyak sekali orang Yahudi, sehingga Paulus bisa mengidentifikasikan diri dengan jemaat di Roma, sehingga ketika ada sekelompok orang-orang orang Yahudi Roma yang bergumul tentang hukum Taurat, tentang iman mereka di dalam Kristus. Jadi mereka mendengar dan membaca surat Roma ini menolong mereka mengerti dengan benar apa sesungguhnya yang sudah Kristus lakukan melalui hukum Taurat, bahwa dia yang menggenapi hukum Taurat itu. Dan juga salah satu hal yang sangat pribadi adalah Paulus memberikan kesaksian hidupnya tentang panggilan dia menjadi rasul atau menjadi apa? Sebenarnya rasul dan sekaligus budak Kristus, hamba atau budak Kristus di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya sendiri merasa bersyukur gitu ya, karena Paulus yang dulu membenci orang-orang kafir sekarang justru dipanggil Tuhan ya, dipanggil Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang dulu dibenci oleh Paulus ya, sungguh luar biasa. Iya, itu kerjaan Allah sungguh heran sih. Maksudnya Paulus yang tadinya bersikeras ingin menghancurkan orang-orang Kristen gitu ya, orang-orang yang penganut Kristus, akhirnya dia datang untuk itu juga, akhirnya dipanggil Kristus untuk itu. Ya, bahkan memberikan seluruh hidupnya untuk memenangkan mereka. Iya, nanti di pasal 15 ini kita lihat bagaimana panggilan Paulus benar-benar datang untuk mereka gitu ya, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Nah, kita tahu juga bahwa beberapa waktu lalu dalam PA Online bareng kita tahu Paulus bukanlah pendiri jemaat Roma gitu ya, dan sama sekali dia belum pernah mengunjungi Roma gitu. Ada mungkin orang berpikir karena Paulus tulis surat gitu berarti udah semua dikunjungi gitu. Nah, Roma ini sama sekali belum pernah dikunjungi Paulus ketika dia menuliskannya, dia belum mengunjungi. Tetapi kalau kita lihat di pasal terakhir, di pasal 16 dari surat Roma, itu banyak nama sekali yang disebutkan Bapak Ibu. Lebih dari 20 nama. Ini kalau di seluruh surat Paulus ini termasuk surat Roma yang dari setiap ayat itu banyak nama yang dituliskan. Nah, kenapa dia mengetahui nama-nama tersebut walaupun dia belum pernah ke Roma? Dia tahu nama-nama itu karena ternyata nama-nama tersebut punya hubungan yang erat dengan Paulus gitu, sebagai rekan sekerja Paulus. Dia sebutnya sebagai rekan atau partner dalam Kristus untuk melayani gitu ya. Contohnya mungkin Febe, dia itu orang yang orang yang kaya, tetapi ketika ketemu dengan Paulus di Korintus, dia yang bawa surat ke Roma. Dia yang bawa surat ke Roma. Seperti kayak Priscilla Aquila juga, mereka yang pernah di Roma akhirnya karena diusir ya atau melarikan diri ke Korintus, akhirnya ketemu dengan Paulus di sana, akhirnya pelayanan bareng. Dan ketika Priscilla Aquila balik ke Roma, Paulus menyampaikan salam itu juga kepada mereka, dan banyak nama, termasuk nama Ibu Yulia juga disebut. Iya. Aku suka bercanda tuh sama teman-teman, nama Yulia tuh ada di Alkitab loh, masa gitu, di mana? Oh, itu di Roma. Yulia itu pacarnya Paulus. Supaya jadi terkenal gitu maksudnya. Ya, suka bercanda.
karena salah satu nama yang disebutkan di sana adalah Yulia dan sangat relevan sekali karena itu nama yang pendeta saya berikan kepada saya waktu saya baptis, gitu ya. Tapi itu satu pendapat. Tapi ada pendapat lain bahwa Roma pasal 16 ini sebenarnya bukan Paulus yang menulis. Itu sebabnya ada banyak sekali nama-nama yang sebenarnya Paulus tuh belum pernah kenal, tapi dia bisa menyebutkan itu. Nah, ada banyak perdebatan ya. Apakah itu betul surat Roma pasal 16 itu tambahan yang ditulis oleh orang lain, yaitu orang-orang yang ada di Roma, atau untuk membuat surat ini menjadi surat personal gitu ya. Atau memang Paulus mengenal mereka. Jadi ya kalau saudara tertarik silahkan mempelajari lagi. Iya, bisa nanti dipelajari lebih lanjut terkait Roma pasal 16. Oke, maka tiba di akhir karena ini udah Roma pasal 16 dan terkait tadi apakah Paulus sudah mengunjungi Roma belum saat itu, tetapi akhirnya memang dia akan dan sudah ke Roma karena matinya pun dia di Roma. Iya, jadi sangat ironis sekali jemaat yang sangat Paulus rindukan untuk dikunjungi, akhirnya bisa dikunjungi tapi dalam situasi yang sangat kurang enak. Karena pada saat itu Paulus sudah menjadi tahanan dan sedang menunggu putusan dari Kaisar bagaimana Paulus akan bisa hidup atau akan mati. Dan ternyata pada akhirnya keputusan Kaisar adalah dia harus mati. Sehingga Paulus mati di Roma dengan dipacung kepalanya dan sungguh sampai akhir hidupnya Paulus tetap setia pada Tuhan. Iya, luar biasa banyak hal yang bisa kita teladani dari Paulus sampai akhir hidupnya. Dia endingnya berada di Roma dan dia mendedikasikan sepenuhnya hidupnya, bahkan 2 tahunan lebih ya Bu ya, dia di Roma itu nggak santai-santai, atau di tahanan pun dia nggak santai-santai, tapi dia tetap memberitakan Injil di sana sampai dia dieksekusi, tetap pemberitaan Injil jalan gitu sampai akhir hayatnya. Paulus tetap setia dengan pemberitaan Injil. Ya, seorang yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus melayani Tuhan, apapun keadaannya, sulit atau senang, harus tetap memberitakan firman. Ya. Oke. Nah, itulah sedikit gambaran dari surat Roma dan kita sudah ketahui sama-sama bahwa pada akhirnya nanti Paulus mati di Roma. Oke, nah sekarang kita akan melihat pasal 15 ini bersama Kak Mega dan juga Kak Desmani yang sudah bersama kita. Selamat malam kakak-kakak. Malam. Iya. Kita akan menggali Roma pasal 15, tapi sebelum itu kita mau lihat juga gambaran atau overview dari Roma pasal 15 ini ya. Nah, mungkin saya akan bertanya dulu ke Kak Desmani. Udah membaca Roma 15 kan, Kak? Sudah, Kak. Berapa kali membaca? Gimana, Kak? Berapa kali membaca pasal 15? Ini sudah keempat ya. Wow. Ya. Oke. Nah, kamu sudah membaca dan juga mungkin mempelajari Roma 15. Ada berapa ayat dan berapa perikop di dalam Roma 15 ini? Mungkin nanti bisa sebutkan juga judul-judul perikopnya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua, teman-teman. Ya, kalau untuk jumlah ayat di pasal 15 ini ada 33 ayat. Ya, dan dibagi dalam 3 perikop. Yang pertama itu orang-orang yang lemah dan orang yang kuat. Kemudian yang perikop kedua itu adalah Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Dan yang ketiga, harapan Paulus untuk datang ke Roma. Ya. Jadi perikopnya ada 3 dan di sini cukup panjang juga ya, ada 33 ayat dari Roma pasal 15 ini. Nah, kembali ke Kak Mega, siapa saja nih tokoh yang disebutkan di dalam Roma pasal 15 ini? Baik, ada beberapa yang pasti Paulus banyak menggunakan kata ganti ya, kata ganti kayak aku, kita, kamu. Tapi tokoh yang sering disebutkan di situ adalah Kristus, Allah, lalu orang kuat, orang yang lemah, bangsa orang-orang Yahudi. Ya. Oke, ada lagi?
Putus-putus ya. Jaringannya kemungkinan enggak. Iya. Jaringannya agak. Nanti kalau putus-putusnya terlalu banyak, nanti videonya dimatiin aja ya. Tapi coba kita tunggu lagi, sekali lagi kita lihat. Ya. Oke, jadi cukup banyak tokoh-tokoh yang disebut ya di sini ya. Ada orang-orang Yahudi, bahkan bangsa non-Yahudi. Kata Gandhi tadi juga ya, ada beberapa kali juga diulang-ulang di dalam pasal ini. Nah, kalau menurut Kak Desman, adakah kata-kata yang diulang-ulang dan cukup penting di dalam pasal ini? Apakah menemukan juga? Iya, jadi kalau saya melihat untuk secara overview dari pasal 15, ada beberapa kata yang diulang-ulang. Jadi yang paling banyak diulang itu adalah kata sebab. Ya, kalau saya menurut saya yang paling, jadi kata sebab itu ada 6 ya. Kalau saya lihat ini ada 6 di 6 ayat gitu. Ayat 4, ayat 7, 18, 22, 26, 27 gitu. Ya. Kata sebab. Ya. Jadi kalau saya lihat kata sebab ini sangat penting menandakan bahwa bagaimana Paulus itu menyampaikan suratnya itu dengan alasan yang jelas, dengan ada dasar gitu, sehingga dia menggunakan kata ini. Dan kemudian kata yang lain, dia kalimat sih, bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu ada diulang 2 kali. Ya. Gitu. Iya, itu sih kalau ya itu saja sih kalau saya lihat. Mungkin Mega menemukan kata-kata yang lain. Saya sih lebih ke apa ya, bangsa-bangsa bukan Yahudi, lebih ke sana sih, lebih banyak. Iya, karena itu lebih menarik aja gitu. Iya. Iya, betul. Satunya dari bangsa Yahudi, satunya bangsa non Yahudi. Oke, ada kata-kata lain lagi? Sudah. Ada satu mungkin pemberitaannya, pemberitaan dan Injil ada diulang 2 kali. Oke. Nah, saya kembali ke Megan. Jadi secara keseluruhan, secara umum, pasal 15 ini, kesan apa yang paling menonjol ketika membaca Roma pasal 15 ini yang didapatkan Mega? Kalau secara keseluruhan dari pembacaan pasal 15 ini, saya lebih langsung menarik kesimpulan bahwa ternyata Paulus mau menegaskan bahwa orang-orang bukan orang Roma kan adalah orang-orang yang dikata dari awal kan kata orang yang lemah dan orang yang kuat. Lalu yang kedua di sini di ayat ke-14 dikatakan bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Jadi ada gambaran bahwa di sini orang yang dimaksud di sini itu adalah orang Roma ya, jemaat Roma yang memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai firman Tuhan, dan di sini diberikan kesempatan oleh Paulus untuk menguatkan iman orang-orang yang belum mengenal Kristus. Iya, betul. Ya, Paulus sangat rindu orang-orang Roma bukan hanya memberi perhatian kepada jemaat mereka sendiri, tetapi keluar dan untuk menjangkau orang-orang lain. Iya. Oke, setuju kah Kak Desman? Atau ada pendapat lain? Setuju yang apa yang disampaikan sama Kak Mega, dan mungkin kalau tambahan sedikit saja dari saya, bahwa dari konteks pasal 15 kalau saya lihat, selain poin yang penting disampaikan Paulus bahwa pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada orang non-Yahudi, bahwa Paulus juga mengingatkan bahwa untuk jemaat-jemaat di Roma itu tetap menjaga sebuah persekutuan, fellowship satu sama lain. Dan fellowship itu adalah lahir dari anugerah dari Tuhan. Itu Paulus juga menekankan hal itu. Ya, itu dari tambahan sedikit dari saya. Ya. Jadi kita udah lihat secara keseluruhan untuk pasal 15 ini,
Nah, akan kita lihat lagi lebih detail lagi melalui penggalian kita, yaitu Roma pasal 15 ayat 15 sampai 16. Setelah itu nanti kita akan belajar dari Roma pasal 15 ayat 17 sampai 19. Silakan teman-teman nanti juga bisa membagikan poin-poin utama yang didapatkan dari penggalian kita malam ini. Ya, teman-teman yang belum sempat membaca Roma 15, silahkan sekarang membuka Alkitabnya cepat-cepat dan membaca Roma 15 ayat 15 sampai 19, karena itu yang akan kita gali bersama-sama. Oke, nah kita akan lihat dari Roma 15 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ya, kita sudah membaca dua ayat ini. Itu saya akan bertanya nih kepada Kak Desman. Atas dasar apa atau dengan motivasi apa Paulus menjadi pelayan atau rasul Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi? Kalau kita melihat ke pasal 15 ayat 15 ini. Kalau saya lihat dari pasal 15 ya, dari ayat 15, di situ dikatakan bahwa karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, itu maksudnya kepada Paulus. Jadi itu dasar mengapa Paulus memiliki motivasi untuk mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi. Ya, jelas. Jelas sekali motivasinya ya, motivasi yang benar yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan yang anugerahkan sendiri di dalam kasih karunia-Nya, dan itulah yang mendorong Paulus untuk menjadi pelayan Kristus bagi bangsa bukan Yahudi. Oke, nah saya akan melanjutkan ke pertanyaan lagi ke Kak Mega nih. Siapakah yang dimaksud Paulus tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi? Apakah bisa menjelaskan sedikit? Orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dia pernah mendengar tapi dia tidak mempercayai Kristus. Nah, itu satu sisi. Ada sisi yang lain. Kenapa mereka disebut bangsa-bangsa bukan Yahudi? Oke, I'm sorry. Ya, tadi betul. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya. Tapi selain belum percaya, siapa mereka? Oke. Iya, jadi banyak pengertiannya. Satu sisi memang mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, bisa dikatakan sebagai bangsa non-Yahudi. Nah, adakah pengertian lain yang dimaksud di sini? Atau Kak Desman bisa membantu juga? Ya, kalau menurut saya sih yang itu tadi sudah disampaikan, sebenarnya orang yang belum mengenal Allah sih sebenarnya penekanan ini, dan tapi sebenarnya ayat-ayat berikutnya sih yang dijelaskan tentang itu, orang-orang maksudnya seperti dari orang-orang dari Makedonia, Akhaya gitu. Ya, jadi namanya kan jelas sekali, mereka bukan orang Yahudi. Jadi orang yang bukan percaya dan bukan orang Yahudi. Iya, jadi sebutannya orang Yahudi itu bangsa kafir lah ya, mungkin lebih jelas. Kafir di luar Yahudi, orang Yunani, itu biasanya istilah yang dipakai Paulus ketika dia melayani kepada luar bangsa Yahudi gitu ya. Jelas sekali bisa tadi pengertiannya ya, mereka adalah orang yang tidak mengenal Allah, karena memang Paulus memberitakan Injil supaya mereka mengenal Allah gitu. Di satu sisi juga mereka disebut sebagai bangsa kafir. Nah, mungkin ada penekanan khusus ya, kenapa kok disebut bangsa kafir atau bangsa yang bukan orang Yahudi?
Salah satu hal mungkin karena Paulus ketika dia berbicara kepada orang-orang Roma yang Yahudi, dia ingin menekankan bahwa orang-orang Yahudi itu jangan hanya melihat kepada diri sendiri, gitu ya. Orang Yahudi kan selalu merasa bangga bahwa dia adalah bangsa pilihan, dan dia sangat underestimate atau merendahkan orang-orang lain yang bukan orang Yahudi. Nah, tapi kali ini Paulus berkata, aku mungkin dari ayat-ayat sebelumnya juga ya, aku merasa terhormat untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Dan dia menganggap diri sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Itu merupakan satu perubahan sikap yang luar biasa. Dulu dia menghina orang-orang yang bukan Yahudi, tapi sekarang dia merasa aku sangat terhormat boleh melayani orang-orang non-Yahudi untuk mereka boleh mengenal Kristus supaya mereka juga diselamatkan. Iya, jadi kesadaran akan panggilan Paulus gitu ya membuat dia memberi sepenuh waktunya, bukan hanya pikirannya tapi keseluruhan hidupnya juga untuk ya memenuhi panggilan yang Allah berikan kepada dia untuk melayani orang-orang di luar Yahudi. Sama seperti kita ya, kita tidak boleh pandang warna kulit atau pandang bangsa gitu ketika kita melayani orang-orang yang belum percaya, karena Tuhan juga mengasihi mereka. Kita tidak boleh menganggap diri lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain, karena semua bangsa dunia itu Tuhan yang menciptakan, ya. Ya, saya akan kembali ke Kak Desmani. Setelah kita mengetahui tentang orang Yahudi atau orang-orang di luar Yahudi, nah di ayat ini, di ayat 15-16 ini, apa hasil pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus kepada mereka? Kalau hasil yang diperoleh Paulus itu bahwa orang-orang non-Yahudi itu bisa percaya kepada Kristus lewat pemberitaan dari Paulus. Ya. Jadi sehingga dia dengan rasa terhormat itu dia bisa bermegah diri dengan apa yang diberitakannya tentang Kristus itu. Itu semua karena kasih karunia ya. Tuhan memanggil dia, dan itu dia melihat satu kehormatan bahwa Tuhan menginginkan dia untuk menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi. Iya, supaya Allah juga menyelamatkan mereka, dan itu tujuan Paulus ya. Jadi hasil pemberitaan Injil ini ya Paulus mau supaya Tuhan bisa juga mengenalkan mereka, karena mereka juga ya sudah percaya kepada Kristus gitu. Nah, kembali ke Kak Mega. Di ayat 16 ini, mengapa Paulus ingin membuat bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi persembahan yang berkenan dan yang disucikan oleh Roh Kudus? Kalau lihat dari ayat 16 ini. Putus pertanyaannya. Mungkin kamu perlu matikan video dulu. Oke. Coba dulu. Oke, masih jelas? Udah jelas dengar? Lebih baik nggak? Iya, lebih baik. Iya. Oke, saya akan ulang pertanyaannya ya. Dari ayat 16 ini, mengapa Paulus ingin membuat bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi persembahan yang berkenan dan yang disucikan oleh Roh Kudus? Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa kerinduan Allah kan agar mereka diselamatkan gitu kan. Jadi Paulus mau supaya mereka menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, agar mereka diterima oleh Allah gitu. Diterima oleh Allah, percaya kepada Allah, dan boleh akhirnya dikatakan di sini persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar berkenan aja, tetapi benar-benar disucikan oleh Allah gitu, oleh Roh Kudus. Iya. Jadi kata ini diulang lagi ya Bu ya. Kalau kita kemarin lihat di Roma 12 menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itu juga yang Paulus mau ternyata untuk orang-orang di luar Yahudi ya, supaya mereka juga bisa menjadi persembahan yang berkenan
Dan disucikan bukan karena Paulus, tetapi Roh Kudus yang mensucikan mereka. Ya, sangat indah karena persembahan itu merupakan satu konsep dari orang Yahudi ya, tentang persembahan bakaran atau persembahan korban gitu ya. Untuk apa mereka melakukan itu? Supaya mereka boleh menyenangkan hati Allah, supaya mereka boleh menjadi persembahan yang harum gitu ya. Kalau persembahan binatang itu ketika dibakar, bau harumnya itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi itu dulu gitu ya, pada masa hukum Taurat ketika mereka belum mengenal Kristus. Tetapi sekarang ketika mengenal Kristus, persembahan itu bukan persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup, supaya mereka ketika sudah disucikan oleh Roh Kudus, mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan juga yang menjangkau orang-orang lain lagi. Jadi menjadi multiplikasi. Iya, jadi kehidupan mereka sudah berpindah dari apa ya, manusia lama ke manusia baru, dan mempersembahkan hidup mereka seutuhnya sepenuhnya kepada Kristus gitu, menjadi persembahan yang berkenan gitu kan, sudah dikenankan oleh Kristus karena juga sudah diterima oleh Allah. Nah, Kak Desma nih, apa kesan dari dua ayat ini ya? Apa kesan Anda terhadap perjuangan Paulus melayani orang-orang bukan Yahudi? Menurut Kak Desma? Kalau dari dua ayat ini, menurut saya sih, kalau secara fisik, mungkin Paulus pada saat ini mungkin sudah tua juga ya, kalau secara fisik gitu. Jadi untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi pun tidak gampang gitu. Tetapi penekanan bahwa tadi seperti di ayat 15 bahwa kasih karunia Tuhan yang menggerakkan Paulus, bahwa itu kekuatan di luar jangkauan manusia untuk menjangkau orang non-Yahudi. Jadi inilah hal yang istimewa kita sebagai orang Kristen memiliki ini, mempercayai kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita terpanggil untuk memberitakan Injil, bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Itu sih kesan yang saya dapat dari dua ayat ini. Oke, dari Kak Meja ada kesan pribadi juga yang didapatkan dari perjuangan Paulus dalam pelayanannya kepada orang-orang bukan Yahudi? Di sini sih yang menarik itu ada kata ini ya, kalau di kita perjanjian terjemahan baru ini ada kata ayat 15, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani. Jadi kata agak berani itu kalau di dalam terjemahan baru memang agak berani, tapi kalau di terjemahan bahasa sehari-hari di sini memang katanya tegas ya, dengan agak tegas meyakinkan jemaat-jemaat di sana. Jadi kalau kita lihat hanya terjemahan ini aja kayaknya ternyata Paulus juga menyadari ya ketidakmampuan dia gitu, dan menyadari bahwa jemaat Roma itu adalah jemaat-jemaat yang cukup luar biasa, sehingga nggak mungkin banget kalau Paulus ibaratnya meremehkan mereka gitu, nggak mungkin. Mereka tahu kebenaran. Jadi Paulus ibaratnya dari orang yang berpengetahuan datang ke orang yang pengetahuan gitu ya. Jadi di sini yang buat saya menjadi menarik itu adalah jadinya berarti bukan berarti orang yang memiliki pengetahuan yang penuh tentang firman Tuhan itu punya kesempatan yang maksudnya punya kesempatan yang ibaratnya kita udah punya kuasa gitu luar biasa. Ketika kita memiliki pengetahuan firman Tuhan belum tentu gitu. Jadi kita harus pertimbangkan dengan baik, pertimbangkan dengan jelas mengenai firman Tuhan itu gitu. Jadi ya dengan kata agak berani ini menyadari keterbatasan Paulus, tetapi dia yakinkan dirinya, katanya di sini karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan Allah. Jadi dia secara pribadi mungkin dia tidak mampu, tetapi Allah memampukan dia gitu. Ya, ini kalimat mungkin di beberapa terjemahan lain memang agak beda ya. Kalau di terjemahan lain dengan berani. Sangat berani. Sangat berani. Ya, dengan tegas katanya ya. Ya, mungkin bisa dibandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya.
Sebenarnya katanya berani atau bahkan dengan sangat berani. Nah, kenapa? Karena Paulus menegur, bukan menegur secara langsung, tapi mengingatkan orang-orang Roma supaya mereka melayani atau mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri seperti dia, tetapi dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan ini kata-kata di sana sini itu juga kalau melihat dari terjemahan lain agak sedikit beda juga ya. Artinya Paulus sudah melakukan sebisa yang dia lakukan, sudah pergi ke banyak sekali tempat, bukan dengan enak-enak, bukan dengan tujuan untuk berwisata, tetapi Paulus dengan susah payah, apalagi saat itu tidak ada kendaraan ya, Paulus harus berjalan kaki. Ada satu teman saya yang melihat ketika ada di atas pesawat, di dalam pesawat ya, dalam pesawat di atas daerah Turki, maka orang itu melihat bagaimana gersang dan panasnya tempat saat itu, dan dia bisa membayangkan bagaimana Paulus berjalan di seluruh daerah Ilikurium ya. Itu daerah-daerah yang bukan daerah yang bukan daerah wisata gitu ya, tetapi itu daerah-daerah yang cukup sulit untuk ditempuh. Tetapi Paulus mau dengan berjalan kaki, mungkin kakinya sudah pasti lecet-lecet dan sudah bengkak-bengkak gitu ya. Setiap hari berjalan mengelilingi seluruh daerah-daerah itu untuk memberitakan Injil. Ya, jadi sana sini. Perjuangan yang luar biasa ya kalau kita lihat secara manual saat itu Paulus memberitakan dari satu daerah ke tempat lain beratus-ratus kilometer hanya untuk pemberitaan Injil bisa sampai gitu ya, dari Asia ke Eropa terus balik lagi nanti ke daratan Asia. Itu tuh Paulus selalu jalani di tempat yang sama sekali memang belum ada pemberitaan Injil. Kalau sudah ada rasul-rasul yang di situ, dia akan pilih tempat yang lain. Dia akan pilih tempat lain supaya Injil juga bisa dapat di situ. Dan luar biasa perjuangan Paulus ya. Di masa kini perjuangan kita juga nggak membatasi beratus-ratus kilometer lagi ya, karena kita punya teknologi yang bisa menembus semuanya. Oke, kita undang lagi Mega ya. Mega terpental keluar nih. Iya, sembari itu kita akan melihat juga nih tanggapan dari teman-teman Kak Desman dan juga Kak Mega yang sudah menanggapi pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ditanyakan ini. Tadi Septian menanyakan juga nih terkait persembahan yang berkenan ya. Menjadi persembahan yang benar di Roma 15 ayat 16 ini, apakah sama pengertiannya dengan Roma 12 ayat 1? Ya, tadi sudah dibahas ya. Oke. Tanggapan yang kedua ini ada dari Pak Joseph. Yahudi atau Israel mendapat janji keselamatan dari Allah, tapi keselamatan itu tidak eksklusif hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk keselamatan itu universal. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan Paulus ya, karena Paulus berbicara kebanyakan kepada orang-orang Yahudi supaya orang Yahudi sadar keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih Pak Joseph. Oke, ada pertanyaan dari Puspita. Bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dimaksud di sini termasuk bangsa Indonesia juga kah? So pasti. Iya, termasuk kita berarti. Ya, cuma saat itu mungkin Indonesia belum masih terlalu jauh ya dari pusat Injil saat itu, yaitu Yerusalem. Belum terjangkau. Tapi puji Tuhan sekarang sudah kita dapatkan juga hasilnya sampai ke kita juga. Ya, kemungkinan orang-orang yang akhirnya ke Indonesia itu dulu juga dimuridkan oleh murid-muridnya Paulus. Ya. Oke. Ada pertanyaan tanggapan tanggapan dari Pak Joseph. Hebatnya Paulus, dia orang Yahudi, tapi dia juga terbuka untuk kaum lain, bangsa non Yahudi. Karena keselamatan dari Allah itu sifatnya universal. Ya, diulangi lagi nih. Ada satu tanggapan nih Bu. Ayat 17-18. Oh, ini ayat 17-18. Nanti ya, Nehemia Kris ya, nanti kita akan bacakan ya di bagian kedua. Oke, tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari teman-teman. Silahkan bisa mengikuti kembali karena kita akan melihat dari Roma pasal 15 ayat 17 sampai 19 bersama Kak Mega dan Kak Desman kembali. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan.
oleh kuasa oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, kita akan lihat dari 3 ayat ini. Halo Mega, sudah kembali ya? Bisa dengar kami? Iya, Ibu. Oke. Ya, semoga masih bisa jaringannya. Oke, saya akan bertanya ke Mega dulu. Apa yang membuat Paulus bermegah dalam pelayanannya? Oke. Kalau di sini dikatakan jadi jadi kan ada kata jadi sebelumnya itu ada sebabnya. Kenapa dia bisa bermegah? Karena Ya, lanjut. Oke. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus. Jadi dia boleh menjadi pelayan Yesus Kristus yang boleh dipercayakan untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Sehingga dia katakan dia bisa bermegah karena memiliki kesempatan yang Allah berikan gitu. ya, bermegah karena Kristus yang memberi kesempatan itu ya, luar biasa. Ya, kata yang dipakai juga di sini ada dalam Kristus, in Christ. Ini satu kata, istilah yang sangat sering diulang-ulang Paulus dalam seluruh suratnya. Ya, dalam Kristus satu teologi yang dibangun oleh Paulus bahwa di dalam Kristuslah Allah telah mengerjakan keselamatan untuk semua orang, termasuk bagi Paulus juga. Nah, saya akan kembali ke Desma nih. Siapakah yang memimpin bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan kepada Allah? Roh Kudus. Amin. Iya. Apa? Itu kayak lagu tadi. Bisa Gimana? dijelaskan lebih jauh? Apa maksudnya memimpin kepada ketaatan? Bisa diulang lagi, Bu? Keputus-putus ini, Bu. Oh, oke. Nah, ya. Apa artinya memimpin bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan kepada Allah? Pemimpin kepada ketaatan, apa artinya? Iya, jadi memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan itu menuju kepada membawa bangsa-bangsa lain ini taat kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa maksudnya orang-orang non-Yahudi ini tidak mengakui Yesus Kristus gitu sebagai Allah mereka. Jadi dengan Paulus memberitakan Injil kepada mereka, ini sebuah ajakan bahwa bangsa-bangsa lain di luar Yahudi ini itu dipimpin dalam ketaatan, maksudnya dalam ketaatan kepada Kristus. Ya, mungkin Pak Desmond kenal dengan istilah ketuhanan Kristus. Iya, ketuhanan Kristus. Ya, memimpin bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan kepada Allah itu artinya memimpin bangsa-bangsa ini untuk menyembah Allah sebagai Tuhan, gitu ya. Sehingga mereka mentuhankan Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, itu tidak ada lain yang bisa melakukan betul kecuali Roh Kudus, ya. Oke. Tapi tadi kalau pertanyaannya siapakah yang memimpin bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan kepada Allah, di sini kalau dilihat di ayat 18 ini perkataan yaitu memimpin bangsa-bangsa lain dikerjakan oleh Kristus olehku. Kalau di versi lain kita lihat itu dikerjakan oleh Kristus melalui aku. Ya, itu mungkin yang lebih tepat ya, melalui aku. Jadi yang memimpin adalah tetap Kristus, tetapi yang dipakai oleh Kristus itu adalah Paulus sendiri gitu ya. Dia mendedikasikan dirinya untuk memimpin bangsa-bangsa Yahudi kepada ketaatan di dalam Allah. Nah, mungkin tadi Pak Desmond menyambungkan itu ke ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan oleh kuasa Roh Kudus. Oke. Ya. Nah, itu untuk pertanyaan selanjutnya nih ke Kak Mega. Dengan kuasa apa Paulus mengerjakan pelayanan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi?
Oleh kuasa tanda-tanda gimana? Iya, dengan kuasa apa Paulus mengerjakan pelayanan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi? Kalau kita lihat di sini ada kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Ya, betul. Kalau kuasa tanda-tanda dan mujizat itu bisa kasih contohnya, Mega? Kuasa tanda-tanda ini bukan berarti, kalau saya katakan di sini bukan berarti kita harus melihat orang bisa menyembuhkan orang buta terus dan sebagainya, bukan ya. Tapi kuasa tanda-tanda ini ibaratnya kalau yang saya lihat di sini bahwa bukan hanya sekedar orang buta bisa disembuhkan dan sebagainya, tetapi saya melihat di sini bahwa kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh itu ada lebih pada bagaimana orang bisa percaya kepada Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Iya, tanda-tanda dan mujizat ada juga karena Paulus banyak menyembuhkan orang sakit. Paulus juga membuat banyak mujizat, gitu ya. Dan Paulus juga Paulus juga mengalami banyak mujizat, seperti ketika dia dipangut ular, gitu ya. Ya, ada banyak sekali mujizat yang sebenarnya dilakukan oleh Paulus, tetapi tidak ditulis secara spesifik di Alkitab ya. Ya, meski banyak tanda, banyak mujizat yang dikerjakan oleh Paulus, tapi dia menyadari satu hal di sini, semua dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus, yaitu. Jadi ya. Bukan Paulus sendiri yang menguaskan kuasanya, tetapi Allah memakai melalui. Jadi terjemahan mungkin yang lebih tepat itu kalau kita melihat terjemahan Alkitab yang lain itu melalui, gitu ya, melalui aku, yang dikerjakan Kristus melalui aku. Oke. Nah, ke Kak Desma kembali, pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang dilakukan Paulus selama perjalanan keliling dari Yerusalem ke seluruh Ilirikum? Ya, ini sudah jelas di bab ayat 19 bahwa Paulus memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Ya, ya. Oke, seperti apa itu pemberitaannya? Kalau kita lihat kan sebenarnya dari Yerusalem ke Ilirikum itu bukan jaraknya ya, tapi dia tetap sepenuhnya memberitakan Injil. Itu seperti apa pemberitaan Injil? Dan ini ada sedikit masalah di terjemahan juga ya, bukan dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, tapi dari Yerusalem sampai seputar Ilirikum. Jadi lebih daripada Ilirikum ya. Ada banyak tempat di sekeliling Ilirikum yang juga dikelilingi oleh Paulus. Ya, apakah sempat juga mempelajari tentang itu perjalanan pelayanan Paulus dari Yerusalem sampai seputaran Ilirikum? Belum sih, saya belum lihat petanya untuk yang bagian ini. Tidak apa-apa Pak. Tapi di sini dikatakan juga memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kata sepenuhnya ini kira-kira apa ya Pak ya? Iya, jadi kalau saya sih lihat dari konteks ini, sebentar. Boleh juga melihat terjemahan yang lain. Karena saya tidak punya yang ini saya. Jadi saya lihat aja dari Alkitab nih, dari Alkitabnya saya ini. Saya belum lihat pakai yang Alkitab digital tidak Pak? Gimana? Pakai Alkitab digital? Alkitab? Oh enggak, saya buku. Oh buku. Besok lagi boleh Pak pakai Alkitab digital yang Alkitab Sabda dari aplikasi Android. Oh iya Bu. Itu ada banyak sekali versi, jadi bisa dibandingkan. Kalau kertas sulit untuk mendapatkannya. Ya, kadang sih saya baca Bu, tapi ini saya belum bisa buka sekarang ini kan. Oke, no problem. Ya. Kalau kira-kira, kalau nggak usah melihat buku, tapi kira-kira menurut Pak Desmond, kira-kira apa nih? Iya, kalau jadi kalau menurut saya sih apa yang diperintahkan Kristus bagi dia itulah yang disampaikannya. Jadi tidak ada hal yang lain di luar Kristus yang disampaikannya kepada bangsa lain. Gitu. Ya, tidak ada yang di-courting ya Pak ya?
Iya, tidak ada yang Sepenuhnya diposting. artinya Jadi semua yang 100%. diberikan. Ya, Ya. ya. Itu sih. Aduh, ini gimana Mega? Sudah kembali lagi? Mega keluar Maaf, masuk ini. iya, sinyalnya Apa bener-bener. lagi hujan ya tempat kamu? Oh iya, Lagi hujan? iya Ibu, pas Nah, hujan. Iya. sinyalnya lagi. Ya, oke. Oke. Nah, Mega udah bisa bergabung? Oke, sudah. Iya. Ya, tadi kita sempat membahas nih tentang yang dilakukan Paulus selama perjalanan keliling dari Yerusalem ke seluruh tempat di sekitaran Ilirikum gitu ya. Jadi sangat panjang perjalanan Paulus ini di sekitaran Yerusalem ke Ilirikum, dan ini mempunyai rentang jarak yang cukup jauh, tetapi Paulus tetap apa ya memakai seluruh atau sepenuh waktunya untuk memberitakan Injil dari tempat-tempat yang didatangi di sekitaran Yerusalem dan Ilirikum. Nah, saya akan bertanya ke Mega sekarang. Pelajaran apa yang Mega dan Kak Desman teladani dari Rasul Paulus dari 2 ayat ini? Mungkin Mega 3. Oh, dari 3 ayat. Iya, ayat 17 sampai 19. Oke. Halo, bisa mendengar? Iya, bisa. Oke. Oke. Yang saya bisa pelajari dari renungan yang dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sorry. Anak siapa itu? Adik. Tadi. Oke. Atau Pak Desman dulu? Ya. Oke, Mega. Pak Desman dulu ya. Oh, iya Bu. Ya, jadi kalau saya sih dari ini ya, maksudnya dari secara keseluruhan dari dari ayat 15 sampai 19. Jadi dalam konteks ini karena Paulus menjelaskan ya apa tujuan dari tulisannya. Kalau saya secara pribadi, apa yang saya pelajari itu yang pertama itu tentang ketaatan Paulus gitu. Jadi ketaatan Paulus ini memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi ini sangat penting gitu. Dia mungkin secara fisik mengalami banyak kesusahan dalam perjalanannya mengelilingi dari kota ke kota, tetapi ketaatan itu dari Roh Kudus itu yang memimpin dia untuk memberitakan Injil ini. Jadi untuk menjaga itu adalah hal yang tidak gampang gitu. Nah, jadi ini hal yang salah satu yang terpenting yang secara pribadi saya pelajari dari Paulus dalam konteks ini. Dan kedua, yang menjadi pelajaran yang aku dapat sendiri itu bahwa Paulus tidak lupa itu memberikan pengharapan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa Tuhan itu, bahwa Kristus itu berkenan juga bagi mereka. Jadi ini bukan hanya sebuah tradisi sesuai maksudnya yang dari perjanjian lama bahwa hanya satu bangsa pilihan itu bangsa Israel. Tetapi di sini Paulus menekankan bahwa bangsa-bangsa lain di luar bangsa pilihan ini bahwa mereka bisa berkenan kepada Kristus jika mereka taat menerima Kristus sebagai Allah mereka. Jadi Paulus memberitakan pengharapan bagi mereka, orang-orang non-Yahudi. Ya, itu sih 2 hal dari yang aku pelajari. Ya, terima kasih Pak Desman. Oke, Kak Mega bisa bergabung? Oke ya. Oke, yang pertama yang saya dapatkan di dalam bagian firman Tuhan ini, yang pertama berani keluar dari zona nyaman. Iya. Ya. Berani keluar dari zona nyaman, karena yang saya dapat kan kita selama ini berpikir bahwa lingkup pelayanan itu ya di gereja dan di sekitar orang-orang Kristen gitu kan ya. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu aja gitu maksudnya. Bukan berarti enggak itu ya, tapi bukan itu aja yang Tuhan mau. Tetapi lebih dari itu. Secara pribadi ya mungkin perlu
perlu terus belajar ya mengenai hal ini. Tapi ini yang saya dapatkan dari Rasul Paulus dari pemberitaan firman Tuhan pada pasal 15. Berani keluar dari zona nyaman dan ingat pelayanan itu bukan hanya lingkup orang Kristen aja. Oke. Jadi awal itu sangat-sangat zona yang bukan nyaman. Bahkan Paulus beberapa kali hampir mati ya karena digebukin orang-orang yang tidak senang dengan Paulus. Bahkan Paulus pernah macam-macam. Di penjara itu sudah berkali-kali, kemungkinan dia dicambukin berkali-kali. Itu bukan hanya mental ya, tetapi secara fisik Paulus habis-habisan. Tapi dia rela lakukan itu. Seperti tadi kata Pak Desmond, itu karena Kristus ya, karena kasih karunia Tuhan dia bisa lakukan itu. Iya, luar biasa. Oke, aplikasi nih sekarang di bagian terakhir nih sebelum kita melihat tanggapan terakhir dari sahabat Sabda. Ya teman-teman yang di rumah, ayo kasih komentar dong. Apa yang kalian pelajari dari hidup Paulus ya? Apa yang diteladani? Iya, betul. Apa yang diteladani dari apa yang sudah dilakukan Paulus dan bagaimana kita bisa meneladani Paulus juga. Atau aplikasi juga bisa silakan dibagikan. Ya. Nah, setelah mempelajari beberapa ayat, ada 5 ayat yang kita pelajari dari Roma 15 hari ini, apa aplikasi yang akan dilakukan oleh Kak Desmond juga Kak Mega? Itu saya akan ulang dari Kak Mega. Semoga bisa audionya. Aplikasinya enggak? Oke, aplikasinya ya. Sejauh yang saya lihat bahwa ya seperti Rasul Paulus lah, kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia yang Allah berikan bagi kita ya. Jadi sekuat apapun kita, sehebat apapun kita ketika dalam pelayanan, tapi tanpa Kristus itu tidak ada apa-apanya. Jadi saya terus selalu itu yang pertama bahwa tidak ada apa-apanya tanpa Kristus. Lalu yang kedua yang saya mau lihat di sini bahwa harus berani sih keluar dari zona nyamannya kita gitu ya. Berani keluar dari zona nyamannya kita. Ya sejauh yang saya alami saat ini adalah bahwa saya sedang melayani gitu ya. Saya sedang melayani di sebuah sekolah yang notabene semua orang Kristen gitu. Tempat-tempat orang Islam di temannya itu sebenarnya mengajar. Jadi rekan-rekan kerjanya itu rata-rata orang Islam. Jadi saya berpikir bahwa gak mungkin Tuhan kasih kesempatan ini untuk saya melayani di tempat ini kalau bukan karena Tuhan yang pimpin saya ke sini gitu loh. Jadi saya hanya bilang, Tuhan pakai saya sebagai alatmu. Kalau memang ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya, ya berikan saya hikmat, karunia yang daripada Tuhan gitu sih. Yang saya mau aplikasikan dalam hidup saya. Ya, amin. Ambil langkah Mega ya. Ambil langkah yang berani untuk memberitakan kasih Kristus. Iya, thank you banyak. Kalau Kak Desmond sendiri apa nih aplikasi yang akan dilakukan? Iya, kalau saya secara pribadi ya, yang pertama dulu memang belajar memahami Alkitab dan lebih tekun dalam doa lagi ini penting gitu. Jadi untuk melatih diri kita sendiri untuk lebih taat dan ya rajin membaca firman gitu, sehingga kita maksudnya semakin mengenal Kristus yang kita percayai gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berhubungan yang memberitakan, maksudnya firman ya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Kristus. Jadi kalau tadi kalau Mega kan konteksnya, kalau di sana kan, maksudnya kalau di Indonesia kan ini banyak, ya kita tahu sendiri mayoritas Muslim ya. Dan ya kalau di sini memang saya di Taiwan, di sini di lingkungan saya karena banyak orang yang tidak punya agama, ateis gitu, dan orang Buddha gitu, yang percaya
kepercayaan agama tradisional gitu. Ya. Jadi banyak maksudnya pemahaman mereka memang secara khusus mereka melihat bahwa kesuksesan mereka itu kalau mereka memiliki uang yang lebih banyak gitu. Jadi itulah prinsip-prinsip mereka gitu. Jadi ya saya punya beberapa teman ya maksudnya orang Taiwan, kadang memang berdialog juga, tapi saya masih belum bisa masuk secara langsung gitu karena misalnya konteks bagaimana mereka melihat sebuah pernikahan gitu. Nah, pentingkah apakah itu sebuah kerinduan setiap manusia atau bukan gitu. Nah, kadang-kadang lewat dialog-dialog ini, maksudnya percakapan ini, ya saya coba maksudnya memberikan apa yang menjadi pemahaman saya sendiri dulu gitu. Masih belum langsung masuk istilahnya kayak menghajar mereka dalam pemahaman mereka enggak, tapi apa yang saya punya dulu, apa yang saya memiliki pengertian itu yang saya sampaikan gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih yang saya hadapi sehari-hari, dan ya harapannya ke depan bagi orang-orang khususnya yang belum percaya Kristus yang di lingkungan di sekitar sini, ya aku belajar maksudnya untuk bisa menyampaikan pengharapan yang sejati itu seperti apa gitu Ya. dalam kehidupan kita gitu. Karena bagiku maksudnya apa yang mereka percayai ini itu menjadi apa yang mereka pegang gitu, yang mereka pegang di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu sih kalau saya lihat sih gitu. Wow, ternyata ayat-ayat ini sangat relevan untuk Mega dan Pak Desman ya. Iya. Ya, semoga Tuhan memberikan hikmat baik kepada Mega ataupun Pak Desman untuk boleh mendapat keberanian dan punya poin untuk bisa masuk gitu kepada mereka. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk sharing atau juga kesaksian yang dibagikan. Kiranya juga ini bisa menjadi satu gerakan juga bagi teman-teman sabda yang dengerin untuk semangat terus untuk memberitakan Injil. Nah, ada tanggapan nih dari Nehemia ayat 17 sampai 18 melihat bahwa Paulus mengerjakan pekerjaan Kristus dengan benar-benar. Hanya Kristus yang menjadi pusat pelayanannya, tidak ada hal lain selain Kristus, bahkan dirinya tidak ada hak untuk bermegah, karena apa yang Paulus miliki adalah hanya karena kasih karunia daripada Allah saja. Ayat 15. Maka dari itu akhirnya Paulus bisa berkata, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku. Paulus tidak berani berkata-kata di luar kebenaran itu sendiri. Ya, thank you Nehe. Oke. Panjang juga ya ceritanya nih. Nah, ada tanggapan nih dari Pak Manurung. Paulus bermegah sebab Paulus dapat menyampaikan pemberitaan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang di luar orang Yahudi. Dan sekaligus menanggapi bagi saya yang bisa dipelajari dari Paulus ini adalah kegigihannya dan kebanggaan bagi Paulus bisa membawa semua orang untuk menerima Injil Kristus dan juga keberaniannya untuk memberitakan Injil Kristus. Ya, oke. Wow, sekalian menjadi aplikasi ya Pak. Bapak di tempat dimanapun sekarang sedang berada, entah itu di kapal atau di darat, memiliki kegigihan untuk memberitakan kasih Kristus. Iya, jadi meskipun Paulus dimusuhi dan ditolak, tapi dia tetap mengasihi mereka dengan memberitakan Injil Kristus. Amen. Sekaligus Pak Manuru yang perlu diteladani dari Paulus adalah keberaniannya untuk mempengaruhi setiap orang bisa menerima Injil Kristus. Dan ini sebagai penutup dari Bu Win, karena itu inti pelayanan yang Tuhan kehendaki adalah pelayanan yang berfokus pada jiwa-jiwa, bukan pelayanan secara semata. Ya, betul Bu. Jangan asal kegiatan ya, tapi kegiatan pemberitaan Injil. Banyak dari gereja-gereja saat ini saya lihat banyak membuat kegiatan hanya sekedar untuk kegiatan gitu ya. Seharusnya lebih dipusatkan untuk memberitakan Injil. Thank you Ibu Win sudah diingatkan. Iya, jadi yang punya departemen misi atau Injil di gereja, ayo kita gerakkan lagi. Iya. Gerakan Injil bisa diterapkan ke seluruh tempat-tempat di mana teman-teman melayani. Oke, tiba saatnya di akhir acara ini. Sekali lagi terima kasih ke Kak Desman dan juga Kak Mega sudah memberikan waktunya juga untuk menggali beberapa terakhir ini dan bisa dibagikan kepada kita malam hari ini. Tentunya kita semua diberkati, bahkan saya sendiri
cukup belajar banyak tadi ya yang saya dapatkan. Satu hal yang saya syukuri, saya sendiri sudah bermegah karena Kristus gitu ya. Saya bisa bermegah karena Kristus sendiri yang mengaruniakan kepada saya keselamatan. Dan yang saya dapatkan poin kedua, perjuangan belum selesai. Karena meskipun Paulus sudah memulai ya dari Kristus sampai Paulus rasul-rasul, dan sampai kita saat ini perjuangan belum selesai. Kita masih terus berjuang untuk pemberitaan Injil supaya banyak orang mengenal Allah dan mereka juga bisa diselamatkan oleh Allah. So, terima kasih banyak. Ini jadi poin yang mengingatkan lagi. Ya. Saya terkesan juga dengan apa yang tadi dikatakan oleh Mega, keluar dari zona nyaman. Wow, benar banget gitu ya. Banyak dari orang Kristen yang suka sekali tinggal di zona nyaman dan menikmati hidup dan mengabaikan panggilan Tuhan untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain atau kepada orang-orang yang belum mendengar Kristus. Ya, kiranya itu menjadi panggilan juga untuk kita ya, Mega, bukan hanya kamu saja, tapi kita semuanya. Saya juga bersyukur dengan Pak Desman yang tadi mengatakan, saya ingin belajar firman Tuhan betul. Ketika kesempatan belum ada, ketika keberanian mungkin belum muncul, hal yang terbaik yang kita bisa siapkan di dalam kita memberitakan Injil adalah belajar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan nanti kita yang akan didorong, kita yang akan dimotivasi. Motivasi kita dalam mengasihi Tuhan bukan dengan gagah berani gitu ya untuk pergi lalu ya tadi mungkin istilah Pak Desman menghajar orang-orang yang belum percaya, tetapi untuk belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi firman-Nya. Dari itu firman-Nya akan menggerakkan kita dan akan memotivasi kita untuk pergi sesuai dengan panggilan Tuhan. Iya. Terima kasih untuk teman-teman berdua yang sudah menolong kita untuk mengerti lebih jauh tentang ayat-ayat ini, dan kiranya kita semuanya boleh dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya melayani orang-orang keluarga kita sendiri, tetapi juga orang-orang di luar kita yang belum mengenal Tuhan, untuk kita boleh diberi keberanian oleh Tuhan memberitakan kasih-Nya. Oke, thank you banyak teman-teman sekalian. Oke, kita akan tutup acara kita dalam doa. Saya minta kesediaan Kak Desman bisa menutup kita dalam doa. Oke. Iya, mari saudara semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur Tuhan atas segala pimpinan-Mu lewat PA Online pada malam hari ini. Engkau menyentuh hati kami, Engkau menggerakkan hati kami untuk bisa bersekutu dan berbagi dalam firman-Mu dari pasal 15 Roma. Biarlah senantiasa Tuhan firman yang telah kami pelajari bersama ini menjadi bekal dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami terus lagi Tuhan belajar firman-Mu dan terus juga berdoa taat kepada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada siapapun Tuhan, biarlah senantiasa kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, dipimpin oleh pada Engkau saja. Ini Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami, segala aktivitas kami ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya ke dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, thank you Pak Desman, thank you Mega. Ya, Sorry kamu nggak bisa nge-on kan. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu. Ya, oke. Ya. Bye. Ya, oke. Selamat malam. Iya, selamat malam semua ya. Dan saya mengundang minggu depan bisa kembali hadir bersama-sama dengan kita di jam yang sama, 19.30 waktu Indonesia Barat, untuk PA online bareng kembali. Dan minggu depan kita sudah akan masuk di dalam masa ganti bulannya, dan kita ini kan menjelang masa prapaskah nih sekarang nih yang sedang berjalan. Oleh sebab itu kita akan menggali besok minggu depan kita akan menggali tentang perkataan-perkataan tentang salib yang diucapkan oleh Yesus, dan besok kita akan mulai dengan perkataan yang pertama ya dari Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu akan kita lakukan selama 7 minggu teman-teman. 7 perkataan salib 7 minggu. Silakan teman-teman hadir dan kita akan menggali bersama-sama. Kiranya ini juga bisa menjadi satu momen untuk kita bisa memaknai Paskah tahun ini. Amin.